Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi ini berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, bagaimana kondisi kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, posisi duduknya dibetulkan terlebih dahulu. Duduk yang tegak, jangan membungkuk atau jangan berbaring. Karena posisi kalian jika berbaring tidak baik untuk kesehatan mata. Begitu pula saat membungkuk dan terlalu dekat dengan HP atau laptop. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Ada yang tahu? Sekarang Bu Guru akan sajikan sebuah gambar ya, di mana ada seekor ayam yang sedang memakan jagungnya, kemudian ada seekor katak. Seekor ayam punya 2 telur. Di sini ya, ini ada telurnya. Ini ada telurnya, telur ayam. Kemudian, jika menetas, telur ayam ini bentuknya akan sama seperti induknya ya. Tapi ukurannya berbeda. Kalau induknya sudah besar, telur yang baru menetas itu masih kecil sekali. Kemudian ada katak. Kalau katak bertelur dan telurnya menetas, maka bentuknya akan berbeda dengan induknya ini. Beda sekali dengan katak. Kenapa bisa begitu, Bu Guru? Ya, karena katak mengalami metamorfosis. Bu Guru akan menjelaskan tentang metamorfosis setelah Bu Guru akan menampilkan tentang tahapan atau perubahan dari ayam. Ayamnya bertelur. Nah, ayamnya bertelur dan kemudian menetas menjadi anak ayam. Tuh kan lihat, bentuknya sama seperti ayam, punya 2 kaki, punya bulu. Tapi yang berbeda hanya ukurannya. Begitu juga dengan kucing. Kucing tidak jauh berbeda dengan ayam. Sayangnya kucing tidak bertelur ya, tapi kucing melahirkan. Jika kucing pertama kali lahir, maka bentuknya ya sama seperti induknya. Sama seperti kucing dewasa. Hanya ukurannya berbeda. Bayi kucing itu berubah menjadi anak kucing dan tumbuh menjadi kucing dewasa. Itu namanya daur hidup. Jadi, daur hidup adalah tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga mempunyai daur hidup. Mulai dari bayi yang baru lahir, kemudian menjadi balita, setelah balita, anak-anak, kemudian remaja, dan menjadi orang dewasa, lalu tua ya. Ini adalah contoh daur hidup ayam. Dimulai dari telur. Telur berubah menjadi, telur setelah dierami oleh induknya akan menetas. Menetasnya ada anak ayam. Setelah beberapa bulan, anak ayam akan menjadi ayam remaja. Lalu berubah lagi menjadi ayam dewasa dan akhirnya bertelur kembali. Nah, coba dilihat, apakah ada yang berbeda dengan ayam? Mulai dari kecil sampai ayam dewasa? Tidak ya? Tidak, semuanya sama, punya 2 kaki, punya bulu, hanya ukurannya yang berbeda.
Sekarang coba dilihat katak. Katak bertelur, ini adalah telur katak. Jika telur-telur katak ini menetas, biasanya telur katak itu ada di air atau di daun-daun yang di sekitar kolam. Jika menetas, bentuknya menjadi berudu atau biasa kamu sebut dengan kecebong. Berudu kecil ini berbeda sekali dengan induknya. Ini induknya, ini hasil telurnya. Kalau tadi ayam kan sama ya, tapi ini malah berbeda. Hampir mirip ikan kan ya. Jadi katak ini mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk yang sangat berbeda sejak menetas sampai tumbuh dewasa. Maaf ya, ini sampai tumbuh dewasa. Guru ralat ini. Sampai dewasa, itu namanya metamorfosis. Ya. Itu adalah metamorfosis. Kemudian metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna, yaitu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhannya. Jadi mulai dari telur menjadi tahapan berikutnya itu bentuknya berbeda-beda. Itu dialami oleh kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Kalau metamorfosis tidak sempurna, dialami oleh hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap tumbuh kembangnya. Jadi tidak semua bentuknya itu, tidak semua berubah. Ada yang sama, tapi kebanyakan tidak berubah. Misalnya kecoa dan belalang. Tapi masih ada perubahan satu atau dua ya. Kalau tadi ayam kan hanya dari telur ke ayam kecil itu tidak berubah ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah contoh metamorfosis sempurna, yaitu dialami oleh kupu-kupu. Kupu-kupu. Telur kupu-kupu ini jika menetas akan menjadi ulat atau larva. Larva yang kalian tonton di film kartun ada larva, itu artinya adalah ulat. Kemudian larva ini akan berubah bentuk menyelimuti dirinya sehingga menjadi kepompong atau pupa. Nama lain di kepompong itu pupa ya. Kalau nama lainnya ulat itu larva. Kepompong setelah beberapa hari akan berubah menjadi kepompong pupa. Jadi ini kan kepompong pupa tapi bentuknya masih ulat ya, menempel kemudian akhirnya terselimuti semua. Ini akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Setelah menjadi kupu-kupu muda, berakhir dengan kupu-kupu dewasa dan menghasilkan telur kembali. Dilihat ini, metamorfosis sempurna, seluruh alurnya, perubahan bentuknya tidak sama. Ini ulat, kepompong pupa. Kemudian kepompong yang sudah menyelimuti tubuhnya ya. Maka ulat dengan kepompong sudah beda. Dengan pupa apalagi, dengan kupu-kupu muda apalagi. Ini disebut metamorfosis sempurna. Contoh yang kedua adalah dari lalat. Berawalan dari telur lalat. Jika kalian ada makanan kemudian ditempeli, ini seperti keju ya, kecil-kecil sekali. Itu putih-putih jangan dimakan karena kalau masuk ke perutmu dia akan bisa berubah menjadi apa ini? Belatung ya. Akan berubah menjadi belatung. Belatung itu belatung sama seperti ulat ya. Jadi disebut dengan larva.
Kemudian akan berubah menjadi pupa. Pupa ini sama seperti kepompong tadi. Jadi belatungnya menyelimuti diri dan akan setelah beberapa hari maka akan berubah menjadi lalat. Kalau kulitnya dari pupa ini sobek akan berubah menjadi lalat. Akhirnya lalat bertelur lagi di makanan. Jadi jangan sampai kalian jika ada makanan yang ada putih-putihnya seperti jamur kecil-kecil, seperti keju yang kecil-kecil, itu jangan dimakan. Kalau masuk ke dalam mulut kemudian ada di lambungmu, di perutmu, maka akan berubah menjadi ulat ini. Menjadi belatung ya. Tubuh belatung. Coba aja kalau ada makanan sisa, biarkan beberapa hari, jangan ditutup, biarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan timbul putih-putih seperti jamur. Kemudian akan ada belatungnya, kalau orang Jawa bilang set ya. Kemudian setnya ini akan berubah menjadi pupa dan berubah menjadi lalat kembali. Itu adalah metamorfosis sempurna dari lalat. Contoh yang ketiga adalah dari nyamuk. Nyamuk bertelur. Telurnya nyamuk sudah beda dengan larva. Nah, ini larvanya. Tetap di dalam air. Kalau telurnya ada di permukaan air, larvanya kalau orang Jawa bilangnya uget-uget ya. Makanya kalau ada di bak mandi kalian ada seperti ulat kecil-kecil, uget-uget, harus segera dibersihkan. Kalau tidak akan menjadi pupa di dalam air kemudian menjadi nyamuk kembali. Apalagi kalau ada air yang tergenang, maka akan menimbulkan penyakit demam berdarah. Ada jadi nyamuk Aedes aegypti ya. Antara telur, larva, dan pupa bentuknya berbeda-beda setiap tahapan sampai menjadi nyamuk dewasa. Tuh, bentuknya berubah kan? Contoh berikutnya ada pada katak. Telur katak berubah menjadi berudu atau kecebong. Sudah beda antara telur dan kecebong bentuknya. Kecebong ini berubah lagi menjadi kecebong berkaki agak besar. Masih tetap seperti kecebong, cuma ada kakinya kecil ini. Ini kakinya. Setelah itu akan menjadi katak berekor, masih ada ekornya kecebong ini. Dan akhirnya menjadi katak dewasa. Tiap perubahan dan tiap tahapan ini bentuknya berbeda-beda. Jadi tanda-tanda metamorfosis sempurna adalah bentuk tiap pertumbuhannya berbeda-beda. Kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna, kita lihat. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Dalam metamorfosis tidak sempurna, kecoa, itu adalah kecoa ya. Kecoa ini menghasilkan telur. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda yang menyerupai induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Kemudian bagian beberapa organ tubuhnya juga tidak lengkap. Jadi yang menandakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ada pada nimfa. Kalau nimfa itu mesti metamorfosisnya tidak sempurna. Kalau yang sempurna tidak ada nimfanya. Dan nimfa 1, kemudian nimfa 2 tumbuh menjadi dewasa dan tumbuh menjadi dewasa yang lebih besar lagi. Perubahannya hanya pada telur dan nimfa. Dewasa 1 sama dengan dewasa 2 bentuknya ya. Hanya ukurannya yang berbeda. Bentuknya hanya pada nimfa saja, telur, nimfa, dewasa. Jadi perubahannya tidak sempurna. Tidak berubah total. Ini bentuknya masih sama, kecoa. Kemudian yang kedua adalah belalang.
Belalang berawal dari telur yang berubah menjadi nimfa, ya kan? Tuh kan? Ada nimfa lagi. Nimfa ini berarti metamorfosis tidak sempurna. Belalangnya bentuknya telur. Ini kan telur berubah menjadi nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda yang menyerupai hewan yang sudah dewasa tetapi ukurannya lebih kecil. Tapi organ bagiannya belum tumbuh secara sempurna. Nimfa, akhirnya imago atau dewasa dan betina bertelur. Bentuknya hanya pada nimfa yang sama, kemudian imago berbeda dan betina bertelur. Itu contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Lah, Mr. Horis sudah sampai ya. Kalau sudah sampai berarti kita harus mengadakan refleksi atau pemantapan materi. Pada IPA ini di dalamnya ada muatan KD 3.2. Pada 3.2 ini kalian harus menjawab 5 pertanyaan untuk menuntaskan KD 3.2. Jika ada misalnya ada yang penting dari video ini, silakan ditulis di buku tulis. Kemudian kalian bisa mengerjakan dengan mudah kalau ada catatannya ya. Selain itu, kalau kurang mengerti, kalian bisa bertanya kepada ayah atau bunda. Baik anak-anak, selamat mengerjakan untuk hari ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.